Lah, sobat Allah, sobat Allah. Baik, ya sudah ada terdakwa ya. Ya. Saya didorong, saya tidak mau hadir. Ya. Baik. Sampaikan ke majelis hakim, saya tidak ridho dunia akhirat. Ya. Dipaksa, didorong, dihinakan. Ya. Makasih. Silakan duduk dulu, saya jelaskan Habib. Ini hak asasi saya yang dijamin oleh undang-undang. Ya betul Habib, betul. Makanya itu kita adili dengan baik. Dengarkan dulu saya jelaskan Habib ya. Habib, sudah dengar suara saya dengan jelas? Dipaksa, dihinakan. Ya. Karena terdakwa secara terus-menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang. Kami mohon kepada majelis hakim untuk meneruskan sidang ini. Terima kasih majelis. Undang-undang menjamin dan melindungi saya untuk dihadirkan dalam ruang sidang. Saya minta menuntut undang-undang itu diterapkan. Ini pengadilan, ada di bawah kekuasaan undang-undang. Kok hak saya dirampas? Saya kalau diperintahkan untuk hadir dalam ruang sidang, saya jalan. Hari ini, detik ini, saya sangat menghormati sidang, saya sangat menghormati proses hukum. Saya siap hadir duduk di ruang sidang sesuai amanat undang-undang. Nggak bisa perma mengalahkan undang-undang, kecuali kalau undang-undang itu dirubah oleh DPR atau Bapak Presiden Jokowi hari ini juga membuat perpu yang mewajibkan saya hadir online. Saya siap untuk mentaati undang-undang atau perpu yang ada. Izin majelis hakim, sebagaimana permintaan daripada terdakwa bahwa Perma nomor 4 tahun 2020 adalah mempunyai kekuatan hukum dan juridis yang kuat, karena Mahkamah Agung mempunyai kewenangan atribut untuk mengeluarkan peraturan dalam mengatur persidangan. Dengan demikian, kami memohon kepada majelis hakim, karena terdakwa dapat dikategorikan telah membuat kegaduhan di ruangan persidangan yang sudah berdiri terdakwa tersebut di ruang persidangan Baris Krim Polri, maka kami mohon untuk diterapkan pasal 176 KUHP supaya mengeluarkan terdakwa dari ruang sidang dan melanjutkan persidangan ini. Sebentar dulu, saya menjelaskan sama Habib. Habib, gini dulu Habib. Tolong dulu ya, dengarkan dulu. Ini adalah kesempatan yang terbaik untuk Habib mencari keadilan. Makanya saya berharap Habib ini bisa mengikuti persidangan. Karena itu tadi, meskipun Habib juga tidak ada duduk di ruang persidangan ini, itu tetap sidang akan jalan. Mengenai keinginan Habib untuk dihadirkan secara langsung di persidangan ini, kami tidak bisa terima. Kami mohon maaf, itu undang-undangnya tegas itu. Ada undang tegas, nggak bisa kita melakukan persidangan di sini karena itu akan memancing kerumunan massa. Habib ini banyak simpatisan di sini, banyak simpatisan di luar. Ketika Habib datang di sini, itu akan terjadi kerumunan. Kami sudah membenahi semua audiovisual, baik jaringan yang ada di sini maupun yang ada di situ sudah dikonek dengan baik. Ini kan terkoneksi dengan baik ini. Maaf majelis hakim, kemarin seminggu yang lalu kita sama tahu para koruptor Joko Chandra, Jaksa Pinangki, Irjen Napoleon Bonaparte bisa hadir dalam ruang sidang. Kenapa saya tidak bisa? Maaf ya Habib, itu beda. Habib ini banyak simpatisannya. Ketika hadir di sini banyak kerumunan itu. Itulah perbedaannya Habib dengan yang lain, bukan diskriminasi. Kalau alasannya ada kerumunan massa yang begitu banyak, saya siap untuk bantu majelis hakim. Saya siap bantu. Kita bisa. Tidak bisa Habib, mohon maaf tidak bisa. Ada perintah undang-undang yang harus kita penuhi. Saudara penuntut umum yang berada di Baris Krim Polri. Siap majelis hakim. Apakah saudara bisa menyampaikan mikrofon kepada saudara terdakwa? Bisa majelis hakim. Silakan. Kalau sedang beribadah ditunggu sampai selesai. Mohon izin majelis hakim yang mulia, terdakwa tidak mau menjawab pertanyaan majelis hakim yang mulia. Baik, terima kasih. Baik ya.
Karena saudara terdakwa tidak bersedia menjawab pertanyaan majelis hakim, maka majelis hakim sudah bermusyawarah bahwa terdakwa dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan atau eksepsi di dalam perkara ini. Mohon perhatian, tayangan video channel Bapak Infrastruktur segera diputar. 5, 4, 3, 2, 1. Modiar, Komisi Yudisial akan kaji sikap kurang ajarnya Rizik Syihab ke hakim di sidang online. Vonis diperberat. Ditulis Manuel di siword.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Komisi Yudisial saat ini menilai bahwa Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur memiliki hak, wewenang, dan kedaulatan untuk menentukan proses jalannya persidangan si terdakwa Rizik Syihab yang kurang ajar sama Indonesia dan sama negara ini. Persidangan sesukanya diatur oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan tak bisa diganggu-gugat oleh orang lain. Bahkan Presiden pun tidak bisa mengganggu-gugat kalau Pengadilan Negeri mau gelar sidang online saat ini. Saat ini kita tahu negara sedang dalam pandemi wabah COVID-19, dan sidang online menjadi jawaban. Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan bahwa hakim ini memiliki landasan hukum yang sah, yakni Peraturan Perma, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 untuk gelar sidang secara online dan tidak semua tatap muka. Hakim adalah pimpinan dalam persidangan dan punya kedaulatan untuk menentukan hal itu. Menurut Ketua Komisi Yudisial, kewenangan hakim dalam mengambil sikap memanggil Habib Rizik Syihab untuk dihadirkan secara virtual adalah sebuah hal yang bisa dikerjakan. Dan inilah hal yang tidak disetujui oleh Muhammad Rizik Syihab dan para pengacaranya. Sebenarnya tidak setuju itu hak semua orang. Tetapi kalau sudah kurang ajar, dia harus dihajar agar lebih sopan. Majelis Hakim memiliki pertimbangan untuk memanggil Rizik Syihab secara online yang cukup bisa dipertanggungjawabkan. Kita tahu bagaimana pendukung Anies Baswedan ini bikin gaduh bangsa ini. Dia ini juga pernah kena COVID-19 dan bergejala sampai kabur dari rumah sakit lewat pintu belakang di Rumah Sakit Ibu dan Anak Umi Bogor. Hakim pun juga sudah menyatakan hal ini secara terbuka. Persidangan secara terbuka ini diartikan publik bisa mengakses setiap proses persidangan meski tak langsung di pengadilan. Lebih jauh lagi, Komisi Yudisial akan melakukan kajian dan analisis terhadap penolakan terdakwa Muhammad Rizik Syihab untuk hadir. Rizik Syihab akan dipanggil beberapa kali sampai panggilan tertentu. Dia akan dipanggil paksa atau disidang tanpa kehadiran si kurang ajar ini. Sekarang Rizik Syihab sudah tidak bisa kabur lagi ke Arab Saudi seperti saat dia masih di backing sama politisi pecundang Pilpres kemarin. Rizik Syihab ini sudah kurang ajar dan sudah jelas melakukan contempt of court. Mau dia Habib sekalipun, dia tidak bisa kebal hukum. Bahkan dia tidak mendapatkan simpati dari perkumpulan habaib di Indonesia. Banyak sekali habaib yang asli merasa gelar mereka dipermalukan oleh Rizik Syihab. Setiap hari ribuan orang juga makin geli melihat kelakuannya Rizik Syihab ini. Melihat si terdakwa kasus penghasutan, kerumunan, dan pemalsuan data Rumah Sakit Umi ini kurang ajar. Kalau diam di persidangan ini hak, tetapi kalau sampai mengacau di persidangan ini akan dihancurkan sampai berkeping-keping hukum peradilan Indonesia. Rizik tidak bisa lagi main-main sama hukum di Indonesia. Rizik tidak bisa lagi berdalih terlalu lama lagi. Dia ini cepat atau lambat akan dihancurkan oleh hukum.
dia cepat atau lambat akan dipencet oleh hukum. Main-main sama hukum, melecehkan hukum, dan menista negara ini akibatnya sangat berat. Jadi kalau bisa, Komisi Yudisial bisa lebih lagi mengkaji hukuman seberat-beratnya kepada Rizik Syihab, si pendukung ini. Karena elemen tertinggi dari negara ini adalah negara hukum. Kalau hukum dinista dan direndahkan sedemikian rupa oleh Rizik Syihab, maka secara langsung Rizik ini akan mempermalukan negara yang besar ini. Dia harus mendapatkan ganjarannya dan hukuman paling berat. Kalau kita sarankan orang yang mencoba merendahkan derajat hukum, harus direndahkan juga kekumbangan. Dia ini harus dihajar dan diberikan pelajaran. Pendukungnya dan kuasa hukumnya juga kalau bisa dijerat. Bagaimana tidak? Orang-orang seperti Rizik Syihab ini bisa-bisanya mendapatkan dukungan dari banyak orang hanya karena dibiarkan. Menginjak-injak hukum di negara ini adalah tindakan keji. Saran kami, Komisi Yudisial harus mengkaji orang yang melakukan contempt of court dan bisa disamakan dengan, karena sifat mereka ini adalah melawan ordo dan pemerintah yang sah. Apalagi kita tahu rekam jejak Rizik Syihab dan kawan-kawannya juga menjadi sosok yang kelihatannya memberikan dukungan kepada IT. Lihatlah rekam jejaknya. Negara jangan mau kalah. Komisi Yudisial harus kaji konsekuensi hukum yang seberat-beratnya. Ini adalah fakta. Jangan main-main sama mereka. Jangan kasih toleransi kepada mereka. Dan kita optimis melihat bagaimana Komisi Yudisial berjanji akan mengkaji konsekuensi hukum dari sikap kurang ajarnya Rizik Syihab kepada hakim di pengadilan online kemarin. Apakah Rizik Syihab akan ditambah hukumannya? Dan akankah dia dikurung lebih lama lagi? Dan akankah dia bisa berkelit? Rakyat butuh keadilan. Rakyat Indonesia akan mendukung Komisi Yudisial untuk memperberat hukuman kepada Rizik Syihab. Jadi jangan coba-coba injak-injak hukum di negara ini. Kalau kamu tidak mau diinjak-injak balik oleh hukum di negara ini juga. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju.